Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk, bareng aku, Dewi. Oke Akademia, kali ini kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik hubungan yang bersifat struktural maupun hubungan fungsional sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah. Oke, Akademia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada sisi lain, negara Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki kebinekaan suku, bangsa, dan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing daerah. Hal inilah yang melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya melaksanakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Nah, Akademia, dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, ayat 12 menjelaskan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah otonom tersebut adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten ataupun kota. Nah, Akademia, daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Sedangkan daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas-asas otonomi daerah terdiri atas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, akademia. Asas desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan asas dekonsentralisasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati, wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, akademia, instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonomi dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Asas tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Oke, akademia. Berikut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Nah, akademia, di samping itu, melalui otonomi luas dan lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, akademia. Pada hakikatnya nih, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, akademia, dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,
efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke Akademia, segitu dulu ya pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you on the next video.